Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang proteksi generator. Oke, sebelumnya untuk kelompok kami sendiri beranggotakan 4 orang. Untuk yang pertama yaitu Dimas Sulung Putro Jatmiko dengan NIM terakhir 009. Kemudian yang kedua Muhammad Tafrikan dengan NIM terakhir 010. Kemudian yang ketiga Sigit Ari Perdana dengan NIM terakhir 023. Dan yang terakhir ada Ahmad Hanif Asaid dengan NIM terakhir 011. Oke, di sini ini untuk topik pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian generator, kemudian yang kedua bentuk generator, yang ketiga ada bagian dan fungsi generator, dan yang terakhir ada proteksi generator. Untuk yang pertama yaitu pengertian generator. Generator sendiri merupakan suatu komponen dalam sistem pembangkitan tenaga listrik yang berfungsi menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi mekanik atau putaran turbin menjadi energi listrik yang kemudian akan disalurkan hingga konsumen. Energi listrik dihasilkan melalui generator pada stasiun pembangkit dengan berbagai macam tenaga penggerak awalnya. Untuk penggerak awal tenaga air digunakan pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian tenaga bayu pada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, kemudian tenaga uap untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk generator. Bentuk generator sendiri pada setiap pembangkit memiliki bentuk yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan. Kita ambil contoh untuk yang sebelah kiri, itu bentuk dari generator pada PLTA, kemudian yang kanan itu bentuk dari generator pada PLTU. Baik, untuk yang ketiga, bagian dan fungsi generator. Next, di sini ada bagian generator. Yang pertama yaitu rangka stator. Rangka stator ini yaitu badan atau bodi utama dari generator dan biasanya terbuat dari baja. Yang kedua ada stator, yaitu bagian yang menempel pada rangka generator dan terdapat lirikan stator yang berfungsi sebagai induksi listrik. Stator sendiri terbuat dari bahan ferromagnetik yang tersusun berlapis dan terdapat alur untuk lilitan pada stator. Yang ketiga ada rotor, yaitu bagian generator yang berputar dan ada kutub magnet dengan lilitan yang terbuat dari tembaga. Yang keempat ada slip ring. Nah, slip ring ini berbentuk seperti cincin dan terdiri dari dua ikat yang berputar bersamaan dengan rotor dan poros generator. Biasanya terbuat dari bahan tembaga atau kuningan. Ada fungsi generator. Yang pertama, sebagai alat untuk mendeteksi frekuensi suatu gerakan kinetik. Yang kedua itu digunakan untuk mengukur sebuah pergerakan. Dan yang ketiga dipakai untuk menghasilkan energi listrik dan membuat sumber tenaga pada rangkaian-rangkaian listrik. Ini adalah gambar dari bagian-bagian generator. Oke, next. Mas Tafi. Oke, untuk selanjutnya adalah proteksi dari generator. Nah, ada apa aja sih untuk proteksi di generator itu? Nah, di sini ada 12 poin. Yang pertama ada relay arus lebih, kemudian ada relay tegangan kurang, kemudian ada relay tegangan lebih, kemudian ada pengaman stator ke tanah, relay daya balik, relay hilang medan magnet, pengaman temperatur, pengaman overspeed, kemudian ada relay diferensial, pengaman beban lebih, relay pasa urutan negatif, dan voltage balance. Namun pada pembahasan kali ini akan kita bahas cukup 6 proteksi saja. Next. Nah, untuk proteksi yang pertama adalah relay diferensial pada generator. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relay diferensial itu? Nah, relay diferensial ini adalah relay yang melindungi lilitan stator generator terhadap gangguan antar fasa kumparan stator. Nah,
Relay diferensial juga dapat didefinisikan sebagai relay yang bekerja ketika perbedaan fasor dari 2 atau melebihi jumlah yang ditentukan. Nah, di bawah ini merupakan gambar relay diferensial dengan tipe Siprotec 7SD610. Next. Nah, mengenai cara kerjanya sendiri terdapat 2 gambar di sini. Untuk gambar yang pertama adalah relay bekerja saat terjadi gangguan dalam daerah pengamannya. Nah, pada saat CT1 mengalirkan arus I1 karena arus gangguan, dan pada CT2 tidak ada arus yang mengalir atau I2 sama dengan 0, maka dalam keadaan ini akan menyebabkan relay diferensial bekerja. Nah, pada gambar 2, relay bekerja saat terjadi gangguan di luar daerah pengamannya. Nah, jika besar arus yang mengalir pada sekunder CT1 dan CT2 yang menuju relay besarnya sama, atau I1 sama dengan I2, atau dengan kata lain tidak ada selisih arus yang mengalir, maka relay tidak akan bekerja. Nah, mengenai fungsi relay diferensial sendiri adalah untuk mengamankan generator atau trafo dari gangguan hubung singkat, kemudian membandingkan arus yang melalui daerah pengaman, kemudian sebagai pengaman di daerah dalam komponen dan tidak boleh bekerja di luar daerah pengaman. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah pengaman beban lebih atau overload relay. Nah, apa sih yang dimaksud dengan overload relay itu? Merupakan peralatan switching yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan, atau peralatan kontrol listrik yang berfungsi untuk memutuskan jaringan listrik jika terjadi beban lebih. Nah, gambar di bawah ini merupakan overload relay dengan tipe T2700. Next. Nah, mengenai cara kerjanya ini dapat dilihat di diagram alurnya. Nah, dengan mengkonversi arus yang mengalir menjadi panas untuk memengaruhi komponen penggeraknya. Nah, komponen inilah yang menggerakkan tuas untuk menghentikan aliran listrik pada peralatan yang diamankan melalui suatu kontrol. Nah, untuk fungsi dari overload relay sendiri adalah sebagai sistem proteksi keamanan dalam sebuah peralatan listrik, baik motor, trafo, maupun generator dari arus yang berlebih. Nah, fungsi dari overload ini hampir sama seperti sekring atau fuse yang biasa terpasang di rumah-rumah. Next. Nah, untuk relay selanjutnya adalah relay fasa urutan negatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relay fasa urutan negatif itu? Adalah sebuah relay yang melindungi peralatan generator dan arus yang tidak seimbang pada stator yang nantinya akan menimbulkan arus urutan negatif dalam stator. Nah, gambar di bawah ini merupakan relay fasa urutan negatif dengan tipe MRS1. Next. Nah, untuk cara kerjanya sendiri dapat dilihat pada diagram alurnya. Relay urutan fasa negatif adalah relay tipe pergantian elektronik yang menyediakan output tipe normal, terbuka, atau normal tertutup. Nah, ketika urutan fasa yang benar dari sistem 3 fasa terganggu. Nah, mengenai fungsinya sendiri adalah untuk mendeteksi arus gangguan dengan karakteristik inverse atau membalik. Baik, yang selanjutnya adalah reverse power relay. Apa itu reverse power relay? Reverse power relay atau biasa disebut relay daya terbalik adalah relay untuk mendeteksi aliran daya dari generator, dan jika terjadi kondisi abnormal, maka relay tersebut akan mengambil tindakan untuk memerintahkan kepada CB untuk memutus aliran listrik pada peralatan generator. Relay ini biasa digunakan saat prime mover atau turbin mengalami kegagalan, namun kumparan medan masih terhubung dengan sistem eksitasi. Next. Untuk cara kerja dari relay ini mendapat inputan signal dari tegangan dan arus dari potensial trafo dan current trafo, kemudian diteruskan ke direksional elemen atau elemen penyiarah. Nah, selanjutnya setelah itu elemen penyiarah akan menentukan waktu delay, kapan relay tersebut trip,
pada kondisi whole. Setelah itu, maka apabila sudah ditentukan kondisi whole, maka relay akan memerintahkan CB untuk memutus aliran listrik. Untuk fungsinya sendiri, relay reverse power relay ini mendeteksi aliran daya balik aktif yang masuk pada generator, sehingga mencegah dan mengamankan generator bekerja sebagai motor. Kemudian selanjutnya relay loss of excitation. Relay ini adalah relay yang bertugas mengamankan generator selama kehilangan arus eksitasi. Seperti diagram SLD pada gambar tersebut, relay ini memiliki kode ANSI 40 dan biasa dipasangkan bersandingan dengan relay reverse power. Selama kehilangan eksitasi, arus stator akan meningkat 2 atau 3 kali lipat dari nilai nominalnya. Ketika generator beroperasi sebagai induksi untuk waktu yang lama, hal itu menyebabkan pemanasan stator dan rotor, mengurangi sinkronisasi, dan membebani generator lainnya. Hal itu mempengaruhi kemungkinan kerusakan suatu sistem. Next. Untuk cara kerja dari relay loss of excitation, yang pertama itu gangguan berupa kehilangan eksitasi, itu sebagai input. Kemudian yang terjadi kondisi selanjutnya adalah aliran daya reaktif ke dalam generator akan dideteksi oleh relay. Kemudian relay memberikan perintah trip kepada CB. Fungsi dari relay ini adalah mendeteksi kehilangan arus eksitasi pada motor, kemudian menghindari kerusakan akibat hilangnya medan eksitasi pada stator. Kemudian yang terakhir yang dibahas dari kelompok kami adalah relay thermal device. Seperti yang tercantum pada SLD pada PPT kami, relay ini memiliki kode ANSI 26. Tugas utamanya adalah mengamankan kumparan stator apabila melebihi batas temperatur yang telah ditentukan. Next. Kemudian cara kerja relay ini, apabila terjadi kondisi temperatur kumparan stator melebihi batas, maka relay akan membunyikan alarm. Dengan alarm tersebut, maka relay akan memberikan perintah trip kepada CB. Fungsi relay ini adalah mendeteksi adanya panas yang berlebihan pada kumparan stator yang dapat terjadi karena adanya gangguan hubung singkat pada kumparan atau beban lebih. Kemudian referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Hanif. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang tidak enak didengar, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.